Rangkuman informasi pilihan dari berbagai kabupaten dan kota di Jawa Timur segera hadir dalam Buletin Jawa Timur. Buletin Jawa Timur. Salam jumpa sahabat, kami menyapa Anda kembali melalui rangkaian informasi yang kami kemas dalam Buletin Jawa Timur edisi awal pekan, Senin 30 November 2020. Teman-teman redaksi Buletin Jawa Timur hari ini telah menyiapkan informasi yang kami update dari beberapa lembaga penyiaran publik lokal, radio, kabupaten, dan kota di Jawa Timur. Saya Wisnu Dermawan. Di edisi kali ini membuka kebersamaan kita, saya ajak sahabat menuju Kabupaten Tuban. Rekan Huswatun Anissa dari Pradya Suara Tuban menyampaikan kabar Bupati dan Bawaslu teken pengawasan netralitas ASN di pemerintah Kabupaten Tuban. Bupati Tuban Fatuluda bersama Ketua Badan Pengawas Pemilu Bawaslu Tuban Sulamul Hadi menandatangani perjanjian kerjasama pengawasan netralitas aparatur sipil negara ASN Pemkab Tuban pada pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tuban tahun 2020, Jumat 27 November 2020. Bertempat di Ruang Sujono Putro Seda Tuban, kegiatan ini dihadiri Sekretaris Daerah Kabupaten Tuban Budi Wiana, Inspektur Inspektorat Kabupaten Tuban Aguk Waluyo, perwakilan KPU Tuban dan diikuti seluruh OPD secara virtual. Bupati Tuban Fatulda menyatakan setiap ASN harus bersikap netral pada Pilkada Tuban 2020. Independensi aparatur Pemkab Tuban sebagai perwujudan dari tanggung jawab kepada bangsa dan negara Indonesia. Langkah ini sebagai upaya mendukung penyelenggaraan Pilkada yang berkualitas. Dengan hukum yang berlaku, jadi kalau ASN ini tidak netral, sudah ada aturannya, mungkin ada peringatan sampai nanti ada pemecatan. Sementara itu, Ketua Bawaslu Tuban Sulamul Hadi mengatakan Bawaslu Tuban berkoordinasi dengan Pemkab pada pelaksanaan Pilkada mendatang. Salah satunya, upaya pencegahan dalam rangka mewujudkan pemilu sesuai ketentuan perundang-undangan. Terkait di kegiatan pencegahan, di mana kerjasama ini akan saling melakukan aktivitas secara mandiri sesuai dengan kewenangan kelembagaan maupun bersama-sama dalam rangka untuk mewujudkan proses pemilu yang baik dan benar. Kuswatun Anissa, Pradya Suara Tuban untuk Buletin Jawa Timur. Dari Kabupaten Tuban, kita beranjak ke Kabupaten Ngawi. Rekan Akmal Mustafa dari Suara Ngawi mengabarkan ribuan petugas penyelenggara Pilkada Ngawi 2020 jalani tes cepat guna mencegah terjadinya klaster baru COVID-19 di Kabupaten Ngawi. Guna mencegah timbulnya klaster COVID-19 dan sebagai bentuk jaminan semua petugas dalam keadaan sehat, KPU Kabupaten Ngawi bekerja sama dengan Dinas Kesehatan Kabupaten Ngawi dalam pelaksanaan tes cepat kepada 16.928 petugas penyelenggara Pilkada Kabupaten Ngawi 2020. Aman Ridho Hidayat, Komisioner KPU Kabupaten Ngawi menjelaskan, pelaksanaan tes cepat kepada seluruh petugas penyelenggara dilaksanakan selama 2 hari, mulai Kamis 26 November sampai Jumat 27 November 2020 di masing-masing kecamatan. Petugas kami mulai hari ini dijadwalkan dilaksanakan rapid test seluruhnya di petugas yang di jajaran TPS. Yang jumlahnya 16.182 totalnya. Ahmad juga menjelaskan, jika ada petugas penyelenggara Pilkada Kabupaten Ngawi 2020 yang tidak melaksanakan tes cepat, pihaknya langsung diberhentikan dan digantikan dengan orang lain, seperti yang diatur dalam PKPU terkait pelaksanaan Pilkada di tengah bencana non-alam. Saya Akmal Mustafa, Suara Ngawi. Sementara itu dari Kabupaten Gresik, pendistribusian logistik APD Pilkada Gresik 2020 dikawal ketat oleh kepolisian. Rekan Isyatun Hania dari Suara Gresik melaporkan selengkapnya. Sahabat, menuju hari H pemilihan kepala daerah, KPU Kabupaten Gresik distribusikan logistik alat pelindung diri Pilkada Gresik 2020 kepada 19 panitia pemilihan kecamatan di Kabupaten Gresik. Dijelaskan bahwa untuk menjamin keamanan pendistribusian APD Pilkada Gresik, setiap truk yang mengangkut logistik APD ke Pilkada masing-masing PPK mendapat pengawalan ketat dari kepolisian hingga nantinya tiba di PPK. Di tanggal 27 November 2020, giliran PPK Kecamatan Ujung Pangka menerima pendistribusian APD Pilkada Gresik 2020.
dengan mendapatkan pengawalan ketat dari unit 822 Sabhara Polsek Ujung Bangka yang diwakili oleh Bribka Iwan, Bribka Ganang, dan Bribtu Vicky. Adapun logistik APD Pilkada Gresik 2020 yang didistribusikan ke PPK Ujung Bangka meliputi sarung tangan plastik, tisu towel sheet, kantong plastik tempat sampah, fasilitas cuci tangan, semprotan atau sprayer, hand sanitizer, sabun cuci tangan, dan fasilitas cuci tangan. Saya Isyatun Hania melaporkan dari Suara Gresik untuk Buletin Jawa Timur. Dari Kabupaten Sidoarjo, gandeng Pertamina dalam program Langit Biru, Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kabupaten Sidoarjo ajak masyarakat gunakan bahan bakar yang ramah lingkungan. Laporan selengkapnya disampaikan rekan Billy Patopoy, Suara Sidoarjo. Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kabupaten Sidoarjo bersama dengan Pertamina menggelar program Langit Biru pada Jumat 27 November. Dilaksanakan di dua tempat berbeda dengan dua agenda yang berbeda, yaitu penanaman 9 pohon di alun-alun Sidoarjo secara simbolis dan dilanjutkan dengan uji emisi bahan bakar kendaraan di SPBU Jegolo. Program Langit Biru dirasa sangat perlu melihat Kabupaten Sidoarjo sebagai daerah industri dan perumahan, maka dibutuhkan kualitas lingkungan yang bagus. Hal ini disampaikan oleh Insinyur Sigit Setiawan, Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kabupaten Sidoarjo saat ditemui di sela-sela kegiatan. Selain mengurangi pencemaran dari kendaraan, juga kita meningkatkan terus penghijauan supaya kualitas udaranya juga semakin bagus. Bahan bakar fosil yang selama ini digunakan masyarakat dalam keseharian harus dikurangi dan diganti dengan bahan bakar yang lebih ramah lingkungan. Disampaikan juga oleh Iketut Permadi Arya Kumara, Manajer Retail Sales Pertamina Regional Jatim Bali Nusa. Mesin kendaraan ini akan berfungsi optimal, emisinya menjadi sesuai dengan standar, kalau juga bahan bakar yang digunakan sesuai. Jadi itu harapannya seperti itu. Demikian, saya Billy Patopoy, Suara Sidoarjo. Dari Kabupaten Blitar, rekan Ninda Alivia dari Persada FM menyampaikan kabar pembelajaran tatap muka di Kabupaten Blitar menunggu zona kuning. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Blitar Budi Kusumarjaka mengatakan pelaksanaan uji coba pembelajaran secara tatap muka tinggal menunggu status zona berubah menjadi kuning, di mana sampai saat ini Kabupaten Blitar masih berstatus zona oranye. Budi menuturkan semua persiapan yang dilakukan baik dari dinas sendiri ataupun pihak sekolah sudah matang, seperti izin persetujuan dari orang tua wali sampai dengan pemenuhan fasilitas penerapan protokol kesehatan, mulai dari tempat cuci tangan, aturan kewajiban memakai masker, dan pengaturan jarak tempat duduk setiap siswa dalam satu kelas. Perubahan perilaku dalam kegiatan pembelajaran di masa pandemi COVID-19 harus benar-benar diperhatikan agar penyebaran virus corona dapat diantisipasi dan nantinya tidak menimbulkan klaster baru. Saya melihat situasi ya, peta ini saya kira November bisa turun kita ke kuning ya. Ternyata ada kasus tambahan baru yang sehingga kita belum memungkinkan untuk tatap muka. Tapi persiapan sudah kami lakukan. Budi Kusumarjaka menambahkan sebenarnya uji coba pembelajaran secara tatap muka direncanakan bulan ini, hanya saja melihat peta situasi saat ini ternyata belum memungkinkan karena masih terus terjadi penambahan jumlah kasus baru. Ninda Alivia, Radio Persada FM Blitar. Kita menuju Kabupaten Pasuruan. Rekan Sofia Latif, Suara Pasuruan, mengabarkan program Jaksa Masuk Pesantren di Kabupaten Pasuruan kembali digelar. Kejaksaan Negeri Kabupaten Pasuruan kembali melanjutkan program Jaksa Masuk Pesantren, dan para jaksa itu menyapa para santri di dua pondok pesantren besar, Ponpes Alia Sini Wonorejo dan Ponpes Ngalah Purwosari. Jemi Sandra, Kasih Intel Kejaksaan Negeri Kabupaten Pasuruan kepada Emil Akbar, reporter Suara Pasuruan, mengatakan kegiatan ini kembali dilanjutkan karena ingin menumbuh kembangkan kesadaran hukum bagi masyarakat secara umum dan para santri secara khusus. Jemi juga menjelaskan kejaksaan selain mempunyai fungsi penegakan hukum, juga memiliki fungsi preventif, yakni mencegah terjadinya kejahatan dengan melakukan penerangan hukum dengan mengenalkan produk hukum seperti undang-undang.
Sofia Latif, Suara Pasuruan. Dari Pasuruan kita beralih ke Kota Probolinggo. Vivi Agustiani, Suara Kota Probolinggo mengabarkan Forkopimda putuskan Pasar Tugu ditutup sementara. Untuk melindungi masyarakat dari paparan COVID-19, Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kota Probolinggo mengambil langkah dengan meminimalisir terjadinya kerumunan, yakni dengan melakukan penutupan sementara kegiatan pasar Sabtu Minggu di kawasan bebas kendaraan bermotor sekitar alun-alun Kota Probolinggo. Keputusan ini ditandai dengan pelaksanaan penandatanganan surat keputusan bersama oleh Wali Kota Probolinggo Hadi Zainal Abidin, Wakapolresta Kompol Teguh Santoso, Kasidatun Elan Zailani, dan Ramil Wonoase Kapten Infanteri Abu Kuswari, serta perwakilan Pengadilan Negeri pada hari Jumat lalu. Kebijakan tersebut merupakan langkah Forkopimda setempat yang tidak ingin membiarkan adanya potensi kerumunan. Di samping itu, petugas gabungan intens melakukan penertiban, tetapi masih ada masyarakat yang tidak peduli. Melihat perkembangan yang ada, pada 25 Oktober angka terkonfirmasi masih sekitar 4 orang, tetapi di 27 November ada sekitar 63 pasien yang dirawat. Penambahan secara signifikan tersebut terjadi setelah libur panjang beberapa waktu lalu. Wali Kota Habib Hadi berharap masyarakat memahami kebijakan tersebut dengan melihat fakta bahwa COVID-19 ada perkembangan tinggi di Kota Probolinggo. Vivi Agustiani, Suara Kota Probolinggo. Informasi berikutnya kita menuju Kota Blitar. Rekan Kirana Nisa Mahardika FM mengabarkan BPKAD Kota Blitar siapkan anggaran 7 miliar untuk penanganan bencana alam dan non-alam. Badan Pengelolaan Keuangan Aset Daerah BKD Kota Blitar mengalokasikan anggaran khusus di APBD 2021. Anggaran itu nantinya digunakan untuk penanganan bencana alam dan non-alam di Kota Blitar. Demikian disampaikan Widodo Sabtono Johannes, Kepala BPKD Kota Blitar, saat dikonfirmasi Jumat 28 November 2020. Widodo mengatakan anggaran yang disiapkan di APBD 2021 ini sebesar 7 miliar rupiah, tepatnya di pos anggaran belanja tidak terduga. Anggaran ini disiapkan sebagai antisipasi pemerintah kota jika sewaktu-waktu terjadi bencana, baik yang disebabkan oleh alam ataupun non-alam. Pihaknya mencontohkan bencana yang disebabkan oleh alam diantaranya banjir, longsor, angin puting beliung, dan lain-lain. Namun, penggunaan anggaran tersebut diprioritaskan untuk bencana alam yang mengakibatkan kerusakan fisik yang parah. Untuk kerusakan yang ringan, anggarannya ada di Bakes Bangpol dan PBD. Sedangkan untuk bencana non-alam tidak lepas dari penanganan dampak pandemi COVID-19. Widodo mengatakan anggaran yang disiapkan di belanja tidak terduga ini lebih besar dari tahun 2020 yang mana anggarannya hanya 2,5 miliar rupiah. Penambahan anggaran ini mengikuti perkembangan COVID-19 di Kota Blitar. Semua fokus untuk pandemi COVID, ya dialokasikan di BTT. Nah sekarang pandemi COVID-nya sudah dialokasikan di masing-masing UPD, yang dalam keadaan new normal. Nah yang untuk di BTT ini dalam rangka untuk mengantisipasi apabila ada hal keadaan luar biasa. Kirana Nisa, Mahardika FM. Sementara itu rekan Agustin Merdekawati dari Ersal Nganjuk membawa kabar Dinas Pendidikan dorong pendidik kreatif dengan memanfaatkan teknologi informasi. Di masa pandemi COVID-19, pembelajaran harus dilaksanakan secara jarak jauh. Pemanfaatan teknologi menjadi pilihan utama. Dinas Pendidikan Nganjuk pun berupaya menjaga kualitas dengan memacu para pendidik kreatif mengajar dengan memanfaatkan teknologi informasi. Upaya Distrik Nganjuk mendapat dukungan dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI melalui Pusat Data dan Teknologi Informasi. Pendidik di Kota Angin berkesempatan mengikuti fasilitasi sumber daya manusia dengan mengembangkan dan memanfaatkan teknologi, informasi, komunikasi atau TIK untuk pembelajaran. Berbagai jenjang pendidikan berkesempatan mengikuti kegiatan fasilitasi tersebut, mulai pendidik jenjang PAUD, SD hingga SMP. Untuk gelombang terakhir yang berlangsung pada hari Jumat 27 November 2020 hingga Sabtu 28 November 2020 adalah bagi pendidik jenjang SD. PLT Kepala Distrik Nganjuk Samsul Huda mengatakan di saat situasi serba sulit, salah satu yang terdampak adalah pendidikan. Namun, pihaknya tetap ingin kualitas pendidikan terus terjaga. Dari Agustin Merdekawati, Suara Anjuk Ladang Anjuk. Kabupaten Lumajang maksimalkan potensi wisata wilayah untuk kesejahteraan masyarakat. Laporan selengkapnya disampaikan rekan Bobi Wijayanto dari Suara Lumajang. Pemerintah Kabupaten Lumajang sudah memulai membangkitkan potensi destinasi wisata di berbagai wilayah secara bertahap. Harapannya, potensi wisata tersebut saling terhubung untuk memudahkan akses perekonomian masyarakat. Hal itu disampaikan Thoriqul Haq Bupati Lumajang saat melaunching wisata alam Kedung Guo di Desa Pasrujambe, Kecamatan Pasrujambe,
Potensi wisata di wilayah harus dimaksimalkan seperti halnya di Kecamatan Pasru Jambe. Menurut Bupati, Pasru Jambe memiliki banyak potensi yang perlu dikembangkan, tidak hanya potensi wisata, namun juga potensi hasil perkebunan dan pertaniannya. Lebih lanjut, Bupati mendukung perencanaan yang dilakukan oleh pemerintah desa Pasru Jambe. Pihaknya akan melakukan intervensi terkait infrastruktur akses menuju lokasi wisata. Sementara Sugianto, Kepala Desa Pasru Jambe menjelaskan, di wilayahnya tersebut banyak sekali potensi termasuk wisata. Salah satunya wisata Gedung Guwo yang dijadikan destinasi wisata di Desa Pasru Jambe. Bobi Wijayanto, Suara Lumajang FM, mengabarkan. Informasi terakhir dari Kabupaten Pamekasan, rekan Holik Maulidi, Ralita FM mengabarkan program Millennial Talent Hub sebagai wadah wirausahawan baru di Kabupaten Pamekasan. Program Millennial Talent Hub yang terletak di Gedung Pemuda Jalan Kabupaten Pamekasan merupakan program unggulan Bupati Pamekasan Badrut Tamam yang difokuskan pada bidang ekonomi berupa pembinaan bagi 10.000 wirausaha baru atau WUB. Orang nomor 1 di Bumi Gerbang Salam ini mengatakan, program Millennial Talent Hub merupakan sebagai pusat wadah bagi para generasi muda yang berkeinginan kuat untuk menjadi pengusaha, yang kemudian dari hasil usaha tersebut untuk mendorong kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat Kabupaten Pamekasan ke depannya. Bupati Badrut berharap kepada seluruh elemen masyarakat, terutama generasi muda yang merupakan harapan masa depan Pamekasan, agar ikut mendukung dan mensukseskan Millennial Talent Hub ini dengan maksimal, sehingga dapat menciptakan wirausaha baru menuju Pamekasan hebat. Yang mau kita resmikan adalah Millennial Talent Hub. Jika Millennial Talent Hub yang mau kita resmikan terus kemudian performa kita pusat masa lalu, itu tidak membanggakan sama sekali buat kita semuanya. Ini bukan pusat bakat masa lalu, tetapi ini pusat anak-anak muda yang berkeinginan kuat untuk menjadi pengusaha, dan dari sumber usaha itulah mudah-mudahan bisa mendorong kesejahteraan dan kemakmuran. Dari diskusi itu, ayo kita bareng-bareng dukung sukses Millennial Talent Hub, sukses wirausaha baru. Bupati Badrut juga mengajak masyarakat untuk mendorong Pamekasan hebat dengan bersama-sama mencapai kemakmuran dan kesejahteraan dengan tidak menggunakan cara yang biasa, namun dengan cara yang luar biasa. Sebab di era saat ini, jika seseorang tidak tanggap dan kuat, akan dikalahkan orang yang cepat dan akurat dalam mengambil setiap tindakan. Holik Maulidi, Ralita FM Pamekasan. Seluruh rangkaian informasi dari Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Kabupaten dan Kota di Jawa Timur yang terangkum dalam Buletin Jawa Timur edisi hari Senin 30 November 2020 telah kami hadirkan. Saya Wisnu Dermawan pamit undur diri, selamat beraktivitas. Kita jumpa kembali di Buletin Jawa Timur edisi berikutnya. Rangkuman informasi pilihan dari berbagai kabupaten dan kota di Jawa Timur baru saja sahabat dengarkan dalam Buletin Jawa Timur. Buletin Jawa Timur. Buletin Jawa Timur bisa sahabat dengarkan Senin sampai Jumat jam 8 pagi dan 4 sore. Disiarkan serentak di Lembaga Penyiaran Publik Lokal Suara Sidoarjo, Persada Kabupaten Blitar, Mardika Kota Blitar, Ralita Pamekasan, Suara Sampang, Suara Kota Probolinggo, Suara Lumajang, Suara Pasuruan, Blambangan Banyuwangi, Wika Mojokerto, Suara Gresik, Pradia, Suara Tuban, Malowapati Bojonegoro, Ersal Nganjuk, Suara Madiun, Suara Ngawi, Suara Pacitan, Praja Angkasa Trenggalek, Magetan Indah, dan RGR Tulungagung. Persembahan dari Asosiasi Lembaga Penyiaran Publik Lokal Jawa Timur.